Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau dua negara besar Amerika dan Iran benar-benar terlibat perang terbuka? Nah, ada seorang analis bernama Profesor Zhang Shuqin yang punya prediksi yang, wah, berani banget dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah argumennya satu persatu biar kita paham kenapa dia bisa seyakin itu. Langsung aja ke intinya. Ini klaim utama dari sang profesor. Perang Dunia Ketiga itu udah mulai dan Amerika bakal kalah telak melawan Iran. Wow, ini pernyataan yang luar biasa berani kan? Pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita pasti, dasarnya apa? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, ayo kita mulai bongkar prediksi mengejutkan ini langsung dari inti analisis Profesor Jiang. Kunci dari semua prediksinya ini ternyata nggak dimulai dari adu senjata atau kekuatan militer, tapi justru dari sesuatu yang lebih mendasar, fondasi ekonomi Amerika. Mari kita lihat lebih dalam. Oke, semua ini berpusat pada satu konsep kunci, petrodolar. Coba deh bayangin ini sebagai pondasi yang nggak kelihatan, tapi menopang seluruh gedung ekonomi Amerika. Intinya gini, setiap kali ada negara yang mau beli minyak, transaksinya itu harus pakai dolar Amerika. Menurut Profesor Jiang, inilah jantung dari dominasi keuangan Amerika secara global. Terus, siapa sih pemain utama yang memastikan sistem petrodolar ini terus berjalan? Jawabannya adalah negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council atau GCC. Merekalah mitra paling vital bagi Amerika di kawasan itu. Nah, disinilah letak argumen utamanya. Profesor Jiang percaya ada semacam hubungan simbiosis yang rapuh banget di sini. Kalau negara-negara GCC ini sampai runtuh, maka sistem petrodolar juga bakal ikut runtuh. Dan kalau sistem itu hancur, ekonomi Amerika bakal terseret jatuh bersamanya. Sebuah pertaruhan yang besar sekali. Kalau negara-negara teluk ini sepenting itu, artinya kelemahan mereka otomatis jadi kelemahan Amerika juga kan? Nah, Profesor Jiang menunjuk satu kelemahan kritis yang seringkali luput dari perhatian, yaitu ketergantungan pangan. Coba deh, lihat angka ini. 80%. Bayangin ya, 4 dari 5 piring makanan di negara-negara teluk yang super kaya minyak ini, isinya itu bahan pangan impor. Ini bukan lagi sekedar ketergantungan, ini udah jadi titik lemah paling fatal mereka. Dan ketergantungan pangan yang luar biasa ini menciptakan satu titik kritis yang super bahaya. Sebuah choke point geografis, Selat Hormuz. Semua kapal yang bawa makanan buat mereka itu wajib lewat jalur sempit ini. Menurut Profesor Jiang, siapapun yang bisa mengunci selat ini secara harfiah bisa bikin negara-negara GCC kelaparan. Sekarang kita masuk ke jantung konfliknya. Gimana cara kedua negara ini berperang? Menurut Profesor Jiang, ini bukan cuma soal adu senjata, tapi bentrokan antara dua cara berperang yang beda banget. Dan coba lihat betapa berbedanya cara mereka berpikir. Di kiri, ada doktrin Amerika, shock and awe. Tujuannya itu serangan cepat, telak, lumpuhkan pemimpinnya. Ibaratnya penggal kepalanya biar badannya langsung rubuh. Nah, di kanan, ada doktrin Iran, perang total. Ini lebih mirip monster Hydra dari mitologi. Kamu potong satu kepalanya, tumbuh lagi kepala yang baru. Bagi mereka, ini pertarungan sampai akhir, yang didasari keyakinan bukan sekedar strategi militer. Beda banget kan? Oke, sekarang mari kita sambungin semuanya. Profesor Jiang meramalkan sebuah efek domino yang jujur aja mengerikan. Coba kita ikuti alurnya ya. Langkah 1, Iran berhasil menutup Selat Hormuz. Langkah 2, impor makanan ke Teluk berhenti total, menyebabkan kelaparan massal. Langkah ketiga, akibatnya negara-negara GCC kolaps dari dalam. Keempat, sistem petrodolar yang bergantung pada mereka jadi gagal total. Dan domino terakhir yang paling besar, langkah kelima, ekonomi Amerika ikut runtuh bersamanya. Skenario yang benar-benar bikin merinding. Jadi, apa artinya semua ini? Menurut Profesor Jiang, dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar medan perang. Ini adalah tentang dunia yang berubah dan konsekuensi global yang harus kita hadapi. Dan inilah kalimat penutupnya yang paling kuat. Setelah perang ini berakhir, dunia tidak akan pernah sama lagi. Profesor Jiang di sini nggak cuma bicara soal siapa menang siapa kalah, tapi soal akhir dari sebuah era dan awal dari sebuah tatanan dunia yang sama sekali baru. Pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Anda boleh setuju, boleh juga tidak dengan analisis Profesor Jiang. Tapi yang jelas ini memaksa kita untuk berpikir. Coba bayangkan, seandainya prediksinya ini atau bahkan sebagian kecilnya saja benar-benar terjadi, dunia kita ini akan berubah jadi seperti apa ya? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.